Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dari kawasan Jenderal Sudirman dan selamat siang untuk seluruh pendengar kami. Balik lagi bersama Erjinanda tentunya dari jantung kota Salak. Kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Kali ini dalam formasi 13:06 waktu Indonesia Barat, tepat tanggal 4 Maret 2025. Di siang hari ini tentunya masih semangat berpuasa walaupun cuaca dilihat dari kota Padang Sidimpuan dan sekitarnya masih lumayan terik ya. Di siang hari ini hingga mendekati pukul 14 waktu Indonesia Barat nanti, Erjinanda akan menemani ruang dengar Anda dengan talk show Ramadan Mencerahkan bersama Muhammadiyah dan Aisyah Kota Padang Sidimpuan tentunya. Dengan tema kita di siang hari ini, Ramadan Mencerahkan, membangun kepribadian kuat sebagai perempuan muslimah berkemajuan. Narasumber kita di siang hari ini bersama Ustazah Dr. Yusriani Nasution, SPMP. Untuk beliau kita sapa dulu, gimana kabarnya Ustazah? Gimana kabarnya di siang hari ini? Alhamdulillah sehat dan baik. Alhamdulillah sehat walafiat. Oke, mungkin bisa langsung saja Ustazah dipaparkan ya bagaimana materi yang kita bawakan untuk talk show di siang hari ini. Oke, terima kasih Nanda. Ya. Selamat siang bagi pendengar Raw FM sejati. Alhamdulillah ya Allah mempertemukan kita di siaran Raw FM ini dalam program Mubalighat Muhammadiyah dan Aisyah Ramadan Mencerahkan. Iya. Mudah-mudahan dengan ini ya tercerahkanlah semua masyarakat Kota Sidimpuan dan Raw FM-nya juga semakin maju. Amin ya rabbal alamin. Ya, alhamdulillah kita dipertemukan di siaran Ramadan. Ini kita sudah memasuki hari keempat Ramadan. Banyak sekali nikmat yang diberikan Allah kepada kita ya. Sebelumnya tadi karena terlalu semangat kita belum berselawat kepada Allah, kepada Rasulullah. Ya, alhamdulillahirabbil alamin wala aqibatul muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Nah, alhamdulillah di Ramadan hari keempat kita masih diberikan Allah banyak nikmat ya, nikmat yang tidak terbatas. Baik itu nikmat kesehatan, nikmat hidup ataupun nafas yang diberikan kepada kita, dan juga nikmat yang terbesar adalah nikmat beragama Islam. Nah, saudara-saudara warga Kota Padang Sidimpuan, mungkin banyak saudara kita yang masih diuji dengan kondisi belum sehat. Kita doakan semoga Allah sehatkan, Allah angkat penyakitnya. Mungkin ada juga saudara-saudara kita yang sedang diuji dengan berbagai kesulitan. Semoga Allah memudahkan urusan-urusannya. Dan orang tua yang kita cintai mungkin sudah mendahului kita. Semoga Allah ampunkan dosa-dosanya, Allah masukkan ke jannahnya, dan kelak kita semuanya dipertemukan Allah di jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Nah, saudara-saudara pendengar radio Raw FM, ini kita mengangkat tema di sini ya. Kenapa harus ya membangun kepribadian kuat sebagai perempuan muslimah berkemajuan. Dan pada edisi Ramadan ini ya, Ramadan Karim, Ramadan bulan mulia, bulan pengampunan. Jadi di bulan Ramadan kita harus berbenah diri. Melalui momen Ramadan kita membangun kepribadian kuat sebagai perempuan muslimah. Artinya setelah Ramadan bukan berhenti ya kepribadian kuat itu, malah semakin kuat lagi begitu ya. Nah, jadi di bulan Ramadan ini kita diwajibkan berpuasa bagi kaum muslimin ya. Ada di surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan ini, maka berpuasalah. Nah, itu dia sebagai kewajiban yang sudah ada di dalam Al-Quran. Selain pada di bulan Ramadan ini bulan diturunkannya Al-Quran,
Juga di bulan Ramadan ada malam Lailatul Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan. Ya. Nah, itu adalah dalam Al-Quran surat Al-Qadar ayat 3 sampai 5 ya. Lailatul Qadar khairum min alfi syahrin. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian selain di situ ada lagi pahala puasa yang berlipat ganda. Kemudian bulan pengampunan dosa. Dan ada juga ya manfaat bagi kesehatan, kesehatan fisik dan psikis. Itu tubuh dan jiwa. Nah, kenapa sebetulnya Al-Quran ini sudah ada 1400 tahun yang lalu ya. Tetapi manfaat puasa itu secara ilmiah ditemukan baru tahun 2016. Iya, 2016. Itu ada namanya seorang ahli biologi, Yoshinori Ohsumi. Nah, dia memenangkan hadiah Nobel kedokteran 2016 atas penelitiannya tentang autofagi. Ini maksudnya proses di mana sel tubuh membersihkan diri dengan menghancurkan dan mendaur ulang komponen sel yang rusak. Proses ini meningkat saat seseorang berpuasa sehingga dapat memberi manfaat kesehatan seperti memperlambat penuaan dan mencegah penyakit neurodegeneratif. Jadi alhamdulillah dengan puasa selain kita dapat pahala, ada bonusnya juga. Kesehatan ya. Jadi yang paling spektakuler ini neurodegeneratif, itu semacam penyakit yang merusak sel-sel saraf otak kita. Jadi dia dengan sendirinya hilanglah ini sel-sel yang rusak ini oleh badan kita yang berpuasa. Jadi manfaatnya itu secara ilmiah baru ini 2016 ya. Sementara diperintahkan ke umat muslim itu 1400 tahun lalu ya. Begitu jauh jaraknya ya. Sangat jauh ya. Nah, jadi karena yang manusia ini kan ciptaan Allah, yang tahu dengan ciptanya tentu Allah lah, yang mengetahui kehidupannya. Memang itulah yang terbaik bagi manusia. Iya begitu. Nah, kita masuk ke kepribadian yang kuat ini sekarang ya. Iya. Nah, jadi membangun kepribadian kuat, menjadi perempuan muslimah berkemajuan. Ini maksudnya perempuan muslimah itu memang harus berkemajuan. Ya, kenapa? Karena perempuan itu dia sebagai tiang di rumah tangga, di agama, dan juga di negara. Dia merupakan tiang. Kalau nggak ada dia, hancur ya, berantakan, bubar. Nah, jadi kalau rumah tangga memang komponennya ada suami, ada istri ya. Nah, jadi kalau nggak ada istri, nggak mungkin suami aja. Iya, betul sekali. Nah, jadi harus ada dua-duanya. Kemudian lagi dikatakan dia rumah tangga ya. Berarti ada suami, istri, dan anak-anak. Jadi perempuan ini dulu yang perlu kepribadian yang kuat. Karena keberadaannya di dalam rumah tangga itu sangat berpengaruh. Dia sangat dominan pengaruhnya kepada suami. Kemudian setelah itu kepada anak-anaknya. Iya. Di mana madrasah pertama adalah di keluarga. Jadi kalau ada ibu, seorang ibu dengan kepribadian yang kuat, maka akan lahirlah nanti anak-anak masa depan yang punya kepribadian kuat. Jadi dalam sejarahnya Islam, tokoh perempuan yang menjadi tauladan ya sampai sekarang itu istrinya Rasulullah. Istri pertamanya adalah Khadijah binti Khuwailid. Siapa rupanya Khadijah ini? Ini perempuan kaya raya, perempuan sukses, penguasa sukses di kota Mekah pada zamannya. Artinya tidak salah loh perempuan itu pebisnis. Nah, gitu ya. Kemudian ada lagi istri Rasul itu Aisyah ya. Ya, Aisyah binti Abu Bakar. Ini memberikan teladan kepemimpinan dan kontribusi yang luar biasa.
Khadijah sebagai istri Rasulullah, pengusaha, dia ini mendukung dakwah Rasulullah ya. Itu. Kemudian Aisyah tadi perempuan ulama ya yang menjadi rujukan hukum Islam. Aisyah binti Abu Bakar. Dan dia sudah meriwayatkan 2210 hadis. Luar biasa ya. Jadi tidak hanya pada hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan pribadi Muhammad, tetapi juga pada topik-topik seperti hukum waris, haji, fikih sholat, dan sebagainya. Ya. Jadi Islam memberikan penghormatan yang tinggi terhadap perempuan. Jadi itu ada dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 97. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila sholihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajruhum bi ahsani ma kanu ya'malun. Artinya, siapa yang mengerjakan kebaikan baik laki-laki maupun perempuan sedang dia seorang mukmin, kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang lebih baik dan kami memberikan balasan pahala yang lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan. Ini luar biasa ini. Jadi artinya selama ini mungkin pemahaman kita ya, atau mungkin karena di daerah kita ini dominan laki-laki ya, penguasa gitu ya, berkuasa. Jadi seolah perempuan itu sepertinya ya, mudah-mudahan salah ya, seperti nomor 2 gitu. Iya. Ternyata di Al-Quran tidak ada nomor 1, nomor 2 ya. Karena di sini disebutkan baik laki-laki maupun perempuan sedang dia dalam keadaan beriman. Jadi beriman dia dan dia beramal soleh, itu persyaratannya. Jadi beramal soleh saja tidak, beriman tidak cukup. Ya, beriman dan beramal soleh. Jadi itu salah satu ya contohnya bahwa Islam menyetarakan perempuan sesuai perannya, Ditambahkan lagi ini ayat Taubah ya, ayat 71 yang artinya, dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan sholat, memberikan zakat, taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Subhanallah ya, Masya Allah. Jadi tidak ada istilah bernomor ya. Tidak ada urutan di sini. Laki-laki perempuan sama saja, tergantung pada ibadahnya. Kemudian masuk kita ke topik tadi, perempuan berkemajuan. Iya, ini dia. Iya, berkemajuan itu. Artinya dia mempunyai progresif ya, ada berkemajuan di sini. Jadi perempuan berkemajuan itu diistilahkan ataupun dimaknai dengan perempuan yang memiliki pemikiran dan tindakan yang maju, beriman dan bertakwa. Kemudian perempuan berkemajuan juga memiliki sikap inklusif. Bukan eksklusif ya. Iya. Tapi inklusif dan peduli terhadap sesama. Nah, itu dia ya. Kemudian dia memiliki karakter beriman dan bertakwa, taat beribadah. Jadi kalau misalnya beriman saja dan bertakwa tidak ada implementasi juga sia-sia. Iya, taat beribadah, baik ibadah khusus maupun umum. Bukan maksudnya sholat wajib gitu ya, tapi ada juga sunnahnya, qiyamulailnya gitu ya, sunat yang lain gitu ya. Sama dengan puasa, bukan puasa saja, bukan Ramadan, tapi puasa sunnahnya seperti itu. Jadi baik ibadah khusus maupun yang umum, dan berakhlak karimah. Inilah yang menjadi buah dari ketaatan itu ya, akhlakul karimah. Berpikir tajdid maksudnya di sini kemurnian akidah. Hanya Allah semata-mata tempat berserah diri. Iya, meminta, jangan yang lain-lain. Iya.
Itu dalam hubungan kita hablum minallah ya. Ke atas kita memang memurnikan akidah. Kemudian kalau ke samping ya, itu kita dengan muamalahnya itu kita harus dinamis kita dalam urusan muamalah. Nah, jadi itu dia yang tadi. Kemudian beramal soleh ya, dan inklusif tadi ya. Nah, jadi ada lagi istilahnya bersikap wasatiyah, tengahan. Tengah seperti apa itu saja? Maksudnya di sini bersikap wasatiyah itu adalah bersikap adil, toleran, mengedepankan musyawarah dan menjalani kehidupan. Tidak mudah menjas. Iya, ada musyawarahnya di mana aja gitu ya. Jadi kan saudara kita nyaman dengan kondisi ini. Kemudian wasatiyah merupakan ajaran Islam yang menjunjung prinsip keseimbangan. Seimbang dunia akhirat, bukan dunia saja, bukan pula akhirat saja. Gitu ya. Jadi kalau sikap inklusif beda lagi, ada sedikit perbedaannya. Sikap yang mengajak atau mengikutsertakan semua orang tanpa membeda-bedakan latar belakang. Nah, gitu. Selain itu juga tidak membedakan kemampuan dan status sosial. Itu dia inklusif. Misalnya kita mau mengadakan acara nih ya. Saya mau mengundang teman-teman aku aja lah, padahal dia mampu ya. Masalahnya semua pergaulan gitu ya, tidak sebatas di circle kita. Tidak ada pilih-memilih gitu ya. Itu buat teman gitu ya. Kenapa begitu? Karena dalam Al-Quran surat Hujurat ayat 13, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin aw unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Jadi tidak ada kelas kasta di Islam. Tidak ada, mau perempuan mau laki-laki. Perempuan laki-laki kaya miskin, status sosialnya berpendidikan atau tidak, itu sama. Yang dilihat Allah adalah takwanya. Iya. Takwanya yang dilihatnya. Ya rekan Raul, kita sudah hampir 20 menit pertama tentunya untuk talk show di siang hari ini. Mungkin kita akan jeda sesaat dulu untuk mengambil menghela nafas tentunya, karena ini bulan Ramadan juga perlu energi tentunya untuk melakukan talk show. Untuk seluruh pendengar kami dimanapun berada, mau mendengarkan dari streaming ataupun dari live Facebook atau mungkin dari radio fisik, jangan lupa dengarkan terus talk show ini di setiap Senin dan Kamis mulai pukul 13 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat nanti. Dari sini Anda akan kembali menyapa ruang Anda setelah jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, stay tune terus hanya di 105 Raw FM, Your Lifestyle. 105 Raw FM, back to again bersama Anda kembali. Tadi kita sudah jeda sesaat ya untuk menghela napas rekan Raw dimanapun berada. Semoga masih mendengarkan talk show ini hingga mendekati informasi pukul 14 waktu Indonesia Barat nanti. Tema kita masih membangun kepribadian kuat sebagai perempuan muslimah berkemajuan, ya tentunya tak lupa dari puasa bulan Ramadan ini juga ya, bersama Muhammadiyah dan juga Aisyah Batak pada Seribuan ya. Tadi kita sudah disampaikan juga bersama Ustazah Yusriani ya mengenai perempuan seperti apa dan juga khususnya di bulan Ramadan ini ya. Tadi kita jeda, mungkin bisa dilanjutkan lagi Ustazah seperti apa kira-kira kajian kita selanjutnya. Bella, pendengar FM setia di mana saja berada, mudah-mudahan dirahmati Allah ya. Nah, jadi membangun kepribadian kuat sebagai perempuan muslimah itu nanti output ya ataupun hasilnya lah ya adalah akhlakul karimah. Perempuan yang mempunyai akhlakul karimah. Bagaimana kuncinya untuk mendapatkan ini akhlakul karimah? Jadi ada sebenarnya 3 konsep ya dalam hidup kita. Disebut juga dengan segitiga kehidupan, yaitu satu pertama iman dan takwa. Nah, yang pertama iman dan takwa ini ya. Kenapa? Iman itu kan kepercayaan kita kepada Allah. Artinya percaya sepenuh hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Membenarkan bahwa Allah itu ada.
membenarkan bahwa Allah itu esa dan Allah itu maha kuasa. Betul. Nah, tidak lagi mengharapkan apa-apa selain daripada pengharapan kepada Allah. Dan jangan sekali-kali putus harapan daripada Allah. Iya itu. Iya. Orang yang terkutuk lah itu ya. Iya. Oke. Nah, jadi yang iman ini itu juga akan berkaitan sinkron dengan takwa. Iya, iman dan takwa. Dan iman ini tidak hanya pada lisan, tapi mengakar di dalam hati dan juga tercermin dalam perilaku. Dan juga ibadah, amal soleh. Nah itu dia kalau yang iman ya. Nah jadi iman ini ada yang sempurna imannya. Itulah orang yang akhlaknya mulia. Betul sekali. Nah, itu di dalam sabda Rasul ya. Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Tirmidzi. Jadi akhlakul karimah kesempurnaan iman. Jadi bagi perempuan-perempuan muslimah ya akhlak yang pertama yang dilihat. Jadi percumalah orangnya cantik tapi akhlaknya tidak cantik gitu ya. Makanya ada itu semacam plesetan bagi orang gitu ya. Itu wajah cantik tanpa akhlak berakhir di tanah. Tapi akhlak cantik berakhir di jannah. Di jannah ya, Masya Masya Allah. Allah. Ya gitu. Ya, artinya perlu sekali lah ini akhlak ini ya. Kemudian yang kedua adalah ilmu. Nah, jadi iman saja tidak cukup kalau tidak ada ilmu kita. Nah, jadi yang kedua ini ya ilmu ini membuat diri sendiri menjadi berprestasi dengan ilmu tadi dan hebat secara rohani. Artinya tidak hanya ilmu saja, ilmu dunia juga kita punya akhiratnya, ya. Kemudian punya intelektual. Itu dengan ilmu ya. Jadi sekarang persoalannya, apakah orang yang berpendidikan saja yang punya ilmu? Tidak. Artinya ilmu bisa didapatkan di mana saja, baik dia formal maupun non formal. Jadi kita disuruh ini untuk menuntut ilmu ya, disuruh. Karena pendidikan itu ya, itu tadi pendidikan itu kunci utama untuk memberdayakan perempuan. Rasulullah bersabda, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Dengan pendidikan yang memadai, perempuan dapat menjadi pemimpin yang kompeten dan berdaya saing. Itu dia. Kemudian pendidikan ini pendidikan yang berbasis Islam. Tentunya harus berbasis Islam juga. Iya, yang inklusif ya. Jadi dengan pendidikan berbasis Islam yang inklusif harus terus digalakkan untuk menciptakan generasi perempuan yang unggul. Nah itu dia tadi. Jadi ilmu iman itu yang kedua. Kalau yang ketiganya adalah amal. Iya, amal. Nah kenapa? Kalau hanya iman ilmu tidak ada amal, itu sama dengan omongan doang aja. Omdo ya. Iya. Atau NATO ya. No action talk only. Itu. Jadi harus ada lah ini direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, harus ada amalnya. Jadi segitiga kehidupan ini ya harus menjadi suatu konsep dalam hidup kita. Nggak boleh hilang. Misalnya ya, iman, kemudian ada amal, itu ada ilmu. Berarti kita jumut, gelap. Ya.
Jangan sampai Indonesia gelap lagi. Cukuplah caption. Cukuplah ya. Oke. Ya, bukan dirinya. Dirinya gelap jadinya ya kalau tidak ada ilmu. Tidak ada ilmu tentunya. Itu cahaya itu dari Allah, ilmu itu. Berarti dari 3 pilar kehidupannya juga nggak bisa dipilih 1, 2 gitu. Tidak bisa, harus 3-3-nya. Harus paketan berarti ya. Paketan ya. Oke. Ustaznya mungkin ini ada satu pertanyaan awal juga yang mungkin mumpung Ustaz juga membawakan narasumber di talkshow kita hari ini. Sebenarnya ini kan 3 pilar kehidupan tadi, ada iman, ada ilmu, ada juga amal tentunya. Nah ini kan menjadi pertanyaan sebenarnya, bagaimana perempuan muslimah ya bisa tetap memegang teguh nilai-nilai Islam ya. Tadi kan katakannya ilmu tapi harus berlandaskan Islam juga nih. Ya sambil tetap beradaptasi dengan perkembangan zaman. Nah kalau kita lihat kan zaman sekarang itu udah lumayan berat ya pergeserannya. Mungkin tidak semuanya mungkin, mohon maaf, perempuan yang bisa mengamalkannya seperti itu, walaupun dia mungkin notabene memang seorang muslim tapi mungkin belum mendapatkan hidayah dan lain sebagainya. Itu kira-kira bagaimana kita menyikapinya sebagai, terutama bagi perempuan, Ustaznya, silakan. Iya. Jadi perempuan yang hidup di zaman digital ya, zaman disrupsi ya, itu tadi harus mempunyai iman yang kuat. Iman yang kuat. Itu berarti landasan utamanya harus itu. Iya, harus iman yang kuat. Jadi iman yang kuat ini kan ada 6 itu kan. Percaya kepada Allah, malaikatnya, rasulnya, kitabnya. Jadi harus ada nih yang kuat ini. Nah, iman ini. Kemudian lagi apabila dia bertindak, dia harus betul-betul berdasarkan kepada imannya itu. Karena selalu aja itu datang godaan datang godaan setan. Jadi yang menghalang-halangi manusia dari kebaikan. Nah gitu. Kemudian dengan ilmu itu tadi kan, jadi bila kita tidak selalu mengupdate ilmu kita sesuai dengan perubahan zaman, maka kita akan tergilas sendiri oleh zaman itu gitu. Kemudian kalau kita bertindak itu tadi dengan masih ada, kita terikat oleh syariah ya, syariah Islam, dan ini yang mengikat kita supaya kemana-mana. Ada syariat Islam. Kemudian kan Islam itu rahmatan lil alamin. Jadi perempuan berkemajuan itu dia tetap terikat dengan syariat Islam dan menjalankan kehidupannya secara normal tanpa meninggalkan kodratnya sebagai perempuan. Berarti itu dia berjuang tapi harus mengingat kodrat juga ya Ustazah. Sebagai perempuan. Misalnya perannya sebagai apa? Sebagai ibu. Ibu dari anak-anaknya, jangan hilang peran sebagai ibu. Seperti itu. Sebagai istri perannya ya, walaupun dia wanita karir, jangan hilang perannya sebagai istri. Itu dia berarti. Karena memang saat ini mungkin banyak ya status quo di luar sana, mungkin seperti itu, lebih mengutamakan peran lainnya sehingga peran utamanya itu menghilang gitu ya, terlihat lagi Ustazah. Mungkin dari itu ada satu pertanyaan lagi Ustazah ya, mungkin kita akan tanya kepada Ustazah kan, sepertinya ini ada nggak kira-kira saran ya bagaimana perempuan muslimah khususnya yang ingin berkontribusi dalam masyarakat. Nah ini kan bisa menyuarakan mau itu keagamaan, mau itu sosial, yang penting hal yang positif tentunya, yang memberikan dana positif juga ya, dan tanpa melupakan peran utamanya dalam keluarga khususnya Ustazah. Kira-kira seperti apa? Iya. Benar sekali, karena di dalam kehidupan ini kita harus bersosialisasi ya, berbaur dengan masyarakat. Karena untuk aktualisasikan keilmuan kita, ya harus di masyarakat ya, harus di masyarakat. Nah, jadi dalam hal ini tadi tuh kita tetap terikat pada syariat Islam, keimanan yang kuat berakar di hati gitu ya. Dan kita punya ilmu, punya pendidikan, dan juga satu lagi, Anda punya kemandirian ekonomi. Berarti itu berpengaruh juga Ustaz ya? Iya, betul. Jadi seperti Khadijah ya. Yang tadi yang kaya raya. Iya. Kita bukan maksudnya nggak boleh jadi ibu rumah tangga, bukan. Artinya ibu rumah tangga itu dengan waktunya di rumah bisa dia berbisnis. Betul. Iya, artinya kemampuan seorang perempuan mengelola keuangan itu kalau bisa itu sudah luar biasa. Iya. Setuju sekali. Apalagi dia bersosialisasi dengan masyarakat. Ada satu lagi perempuan yang hebat Nanda. Siapa tuh? Dia tidak hanya menjalankan perannya sebagai ibu di rumah tangga, tapi selain dia
memerankan peran ibu rumah tangga, mampu dia bersosialisasi dengan masyarakat, membantu. Iya, itu dia. Membantu kehidupan sosial. Nah itu, jadi itu tindak nyata tadi, amal soleh tadi. Tindak nyata tadi ya. Iya, betul sekali. Itu, jadi dia harus punya kemandirian ekonomi. Itu dia, berarti ekonomi memang nggak bisa dipandang sebelah mata juga ya Ustaz ya. Oke, satu lagi mungkin Ustaz ya, sebelum kita masuk ke materi next Ustaz juga pertanyaan ini masih seputar juga ini. Sebenarnya kan untuk perempuan muslimah lagi nih kan itu mereka mempunyai tantangan yang secara mental mungkin dan emosional. Nah ini menjadi PR juga bagi perempuan yang ingin menyuarakan hal-hal kebaikan tadi ya kan. Sebenarnya di tengah peradaban mungkin yang telah digitalisasi ini, mungkin perangai manusia, perempuan dan lain sebagainya yang lebih bervariasi juga. Nah itu kan mereka saat menyuarakan itu mungkin ada gesitan dalam hati mungkin yang tidak enak gitu kan, dalam mentalnya nggak sanggup lagi gitu, tapi dia punya komponen nih yang harus disalurkan kepada masyarakat gitu, tapi dalam hatinya dia udah nggak sanggup gitu. Kira-kira bagaimana Ustaz itu? Iya. Artinya secara fisik mungkin nggak sanggup lagi, tapi ada cita-cita yang mau diwujudkan gitu ya. Tapi kembali ke yang tadi itu ya, iman dan takwa itu kita benar-benar itu mengakui bahwa Allah itu Maha Kuasa. Iya. Tentu kita berserah kepada Allah, mintalah kepada Allah. Apapun keinginan kita di dunia ini kan mudah saja bagi Allah. Kun fayakun. Betul sekali. Artinya setiap kebaikan yang kita berikan itu selalu dibantu Allah itu ya. Apalagi menyangkut dengan kebaikan dalam agama gitu ya, kan Allah bantu. Siapa yang menolong agama Allah maka Allah akan menolongnya dan meneguhkan kehidupannya. Itu dalam Al-Quran juga surat Muhammad itu ya. Gitu. Jangan lupa ya, libatkan Allah dalam semua dalam kegiatan kehidupan kita. Karena begini Nanda ya, seseorang yang sukses itu tidak hanya dia hasil usahanya saja supaya dia sukses, tapi ada peran Allah itu yang 90%. 90%. Iya. Oke, betul sekali. Banyak dominan Allah itu yang berkuasa. Betul, sangat setuju. Kalau datang seperti itu tidak ada lagi dalam hati sifat sombong atau ria dalam hati itu, insya Allah tidak ada lagi. Kalau sudah mengakui memang itu kekuasaan Allah, karena Allah mudahkannya dia sukses, makanya sukses. Tidak ada di sini peran 100% dari manusia, tidak ada. Manusia fana ya. Fana ya. Ya itu tadi kalau kasusnya seperti itu ya, minta tolong sama Allah sambil kita berbuat. Tentu Allah berikan jalan kemudahan. Pasti ada nih. Ada untuk kebaikan terutama ya. Itu tadi. Baiklah, itu yang menjadi segitiga kehidupan tadi. Kita tetap memperdalamnya ini ya, karena banyak godaan setan yang terkutuk mana-mana ya. Jadi kalau kebaikan itu selalu saja ada tantangannya, selalu ada tantangan, dan jangan mudah putus asa. Iya. Karena itu janji Allahnya itu ya. Karena apa yang Allah takdirkan kepada kita, misalnya kita ingin sukses di dalam karir, ternyata belum juga gitu ya. Kenapa? Jangan salahkan Allah. Ada sesuatu yang kita tidak kita ketahui, yang ditakdirkan kepada kita, yang memang yang terbaik untuk kita, tapi kita tidak tahu. Nah itu, jangan selalu berburuk sangka kepada Allah. Oke, itu dia. Berhusnuzon ya saja namanya. Iya, karena Allah itu sangat sayang kepada hambanya. Jadi saking sayangnya, orang-orang yang tidak beriman pun diberikan Allah yaitu nikmat. Ya, diberikan Allah nikmat, diberikan kesehatan, semua sama dengan kita. Kalau Allah tidak sayang ya hanya orang beriman aja yang selamat. Iya betul sekali, saya setuju. Oke, yang lalu mungkin kita akan jeda lagi untuk sesaat ya, karena mungkin nanti kita akan beri satu kali lagi sekalian closing statement juga dari narasumber kita di siang hari ini. Untuk pendengar setia kami dimanapun berada, tetap dengarkan terus talk show ini hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat nanti, karena Anda akan stay tune terus untuk menyapa pendengar Anda, dan kami akan kembali setelah jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di 105 FM Your Lifestyle. 105 FM lagi bersama Regina Anda kembali dalam formasi 13:48 waktu Indonesia Barat, dan kita sudah jeda selesai juga ya rekan-rekan dimanapun berada. Semoga masih
istiqomah lah mendengarkan talkshow kita hingga pukul 14 waktu mendatang nanti. Oke. Ustazah mungkin langsung aja disampaikan lagi materi apa yang kita sampaikan di waktu ini juga. Iya, baik Anda. Pendengar setia FM di mana saya berada, mudah-mudahan diberikan Allah rahmat, amin, kesehatan juga ya. Nah, jadi sekarang ada tantangan bagi perempuan. Kalau misalnya di Indonesia ya, Indonesia itu negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Iya. Jadi yang menjadi tantangan ini menghadapi tantangan keadilan sosial. Nah, itu dia. Ya. Nah, ketimpangan gender, akses terhadap pendidikan. Artinya kalau kita kan karena memang masih dominan ke laki-laki ya, udah yang ini aja yang sekolah. Iya, perempuan kan nanti berumah tangganya. Iya, itu sangat terdoktrin sekali dari sejak dulu di masyarakat kita ya. Itu satu, ketimpangan gender, kemudian akses ke pendidikan ya, kemudian ketidaksetaraan ekonomi menjadi isu yang memerlukan perhatian. Contohnya ini ada data BPS tahun 2022, hanya mencapai 54% angkatan kerja perempuan. 54%. Artinya dari jumlah perempuan yang ada di Indonesia hanya 54% itu sebagai angkatan kerjanya. Nah, gitu. Jadi terbayanglah bagi kita segitu banyaknya perempuan yang sarjana, yang tidak terserap oleh lapangan kerja. Seperti itu. Itulah kondisinya. Artinya bisa juga lebih si stakeholder hanya mengedepankan yang menerima yang laki-laki, lebih dominan menerima laki-laki. Sebetulnya kan ada sesuai dengan kontraknya, ada porsi-porsi yang bisa diposisikan sebagai perempuan. Kan gitu. Kemudian dibandingkan dengan laki-laki, angkatan kerjanya itu 83%. 83%. Iya. Itu data BPS tahun 22. Tahun 2022 ini lumayan jauh ya Ustazi. Iya. Dari semua jumlah laki-laki yang usia angkatan kerja, hanya 17% yang menganggur. 17%. Iya, yang tidak bekerja gitu, yang tidak terdata. Itu dia ya. Nah, jadi seperti inilah yang merupakan fenomena yang terjadi di tempat kita gitu. Kemudian belum lagi kelompok perempuan termarginalkan. Misalnya karena kondisi perekonomian ataupun keterbatasan fisik juga. Misalnya yang difabel itu ya, itu harus menjadi perhatian. Itu. Kemudian perempuan usia lanjut. Iya, betul juga. Iya, kita harus memperhatikan. Jadi tidak ditempatkan mereka ke panti jompo. Iya, itu dia. Harus kita hidup bersama mereka lah ya. Jadi kalau kita sebagai anak, sebagai orang tua, itu orang tua ini kan kalau sudah berusia di atas 70 atau 80, dia akan perilakunya kembali seperti anak-anak secara psikis ya. Iya. Nah, itu tantangan bagi kita. Jadi kalau misalnya lah pemerintah menaikkan maksudnya usia produktif itu, mungkin bisa kita ini terserap lagi. Iya, kan dibatasi sebetulnya. Iya, betul sekali. Kalau kita lihat kan di luar negeri ya, negara maju kan tidak, mereka memberdayakan. Yang ukuran tinggi badan pun tak jadi masalah. Betul. Yang penting itu kemauan dan skillnya ada. Yang kompetensinya ada. Jadi banyak perempuan-perempuan yang punya kompetensi tidak terberdayakan. Jadi kalau kita sebagai organisasi Aisyah ya, itu ada visinya itu satu, memberdayakan perempuan, kemudian memajukannya, memberdayakan dan memajukannya, itulah dia kita, termasuk dalam visi kita. Dan ini kita meniadakan, artinya kita berusaha supaya kemiskinan itu
Itu yang ditekan ya. Iya, menekan kemiskinan, kebodohan. Nah itu kita menghilangkan itulah kita. Itu visinya. Jadi makanya visi pencerahan itu betul, sangat setuju kalau dengan visi ini ya. Apalagi di Ramadan Karim ini ya, ini semua umat Muslim merasakan bagaimana lapar itu. Begitulah yang dirasakan saudara-saudara kita. Iya betul. Iya, dirasakan oleh saudara-saudara kita yang tidak mampu, yang tidak bisa makan 3 kali sehari, hanya 1 kali misalnya ya. Seperti itulah rasanya. Jadi menambah kepedulian kita terhadap sesama manusia, tidak hanya golongan Muslim saja. Itu tadi ingat yang inklusif tadi ya, masuk ke inklusif itu. Jadi tidak hanya untuk kita aja yang seiman, tapi juga sebagai manusia. Nah, jadi kita berusaha memanusiakan manusia. Itu dia. Nah, gitu. Manusia itu harus bisa memanusiakan manusia. Iya. Karena banyak yang termarginalkan anak-anak, perilaku yang di luar batas kemanusiaan. Itu satu menjadi fokus ya. Nah, sebagai perempuan berkemajuan itu sampai ke sana arahnya Nanda ya. Jangan misalnya di sedempuan jangan ada lagi lah anak-anak yang tidak punya rumah, yang terlantar, tidak berpendidikan. Ada panti asuhan kita gitu ya. Oh, berarti panti asuhan Aisyah ada. Iya. Jangan ada lah anak-anak yang tidak bersekolah, kaum duafa, itu kan wajib belajar 9 tahun. Andai kan pemerintah tidak bisa untuk memfasilitasi, kan ada kelompok-kelompok lain yang bisa, seperti kita sih ada insya Allah ya. Jadi kita memberdayakan perempuan. Nah, itu contohnya ya. Kemudian selain yang tadi itu kan ada lagi kiat-kiat kita, kok perempuan yang berkemajuan itu harus mempunyai kemandirian ekonomi. Nah itu dia tadi saya itu. Nah tapi dengan dengan catatan tetap terikat kepada nilai-nilai keimanan, terikat pada syariah. Nah itu. Kemudian kita selalu berharap kepada Allah. Jangan berharap ke manusia. Apapun masalahnya harus kepada Allah. Kepada Allah kita bisa diri ya. Buntu di sana sini kan adalah kendala-kendala itu kan Allah itu yang menciptakan kendala itu. Ya kita kembalikan kepada Allah. Ya Allah mudahkanlah urusan kami. Nah, gitu. Jadi satu lagi kita yang triangle life triangle itu mau 3 segitiga kehidupan itu sudah kita amalkan, otomatis tadi kita punya ketenangan jiwa. Iya betul. Tidak ada lagi yang dikejar-kejar. Iya. Jadi kalau kita hanya menilai kepada keduniawian saja, itu tidak akan dapat. Tapi kalau kita mengejar kehidupan akhirat, maka dunia sendiri akan menyusul. Mengikut berarti saja ya. Oke, tadi ya. Mungkin saja karena formasi sudah mendekati juga pukul 14 waktu Indonesia Barat, mungkin saja silakan closing statement-nya juga, mungkin ajakan dan lain seperti apa untuk proses kita silakan saja. Iya. Sesuai dengan firman Allah surat Az-Zariyat ayat 58 yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi diciptakan manusia, jin dan manusia untuk beribadah kepada Allah. Jangan lupa kita hidup dunia ini memang untuk ibadah. Iya, betul sekali. Jadi sesuatunya itu jadikanlah ibadah. Kita bekerja ya ibadah. Kita berbuat baik juga ibadah. Artinya semuanya itu kita jadikan sebagai investasi amal untuk menuju akhirat nanti. Jadi kalau saya sendiri Nanda punya statement tiada hari tanpa ibadah. Tiada hari tanpa ibadah dimanapun tentunya saja. Kalau untuk kaum perempuan yang khususnya muslimah, dia harus saja kira-kira ajakan lain seperti apa kira-kira untuk tema kita di siang ini. Jadilah perempuan muslimah yang berkemajuan, tetap memegang nilai syariat Islam. Posisikan diri sebagai peran dan selalu update ilmu, dan teknologi supaya tidak tergilas oleh zaman. Oke, ya kalau bisa saja. Oke. Rekan-rekan dimanapun berada, karena memang informasi akan mendekati pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pertanyaan talkshow kita di siang hari ini bersama Ustazah Yusriani Nasution SPMP telah berakhir sudah ya.
Jangan lupa untuk mendengarkan talk show di setiap Senin dan Kamis dari pukul 13 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat bersama program Ramadan Mencerahkan, tentunya dengan Muhammadiyah dan juga Aisyah Kota Padang Sidimpuan. Untuk rekan-rekan dimanapun berada yang tidak sempat mendengarkan talk show ini full hingga awal hingga akhir, jangan lupa untuk mampir ke sosial media kami, ada di YouTube Rawa FM Padang Sidimpuan, dan juga jangan lupa juga untuk mendownload aplikasi kami di App Store dan juga Play Store Rawa FM. Tentunya untuk seluruh pendengar kami dimanapun berada, semoga talk show kita di siang hari ini bisa memberikan manfaat dan juga amal jariah bagi kita semua, terkhusus yang berpuasa hari ini. Saya Erjinanda pamit undur diri dan saksikan nanti di pukul 14 selanjutnya kita akan ada request di acara Kita Butuh Sidimpuan, Kita Butuh Rawa FM. Tentunya siapkan lagu-lagu favorit kalian dan tonton terus hanya di 105 Rawa FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.